majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Kita alhamdulillah kembali dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kita dari tidur ini bisa membuat kita semakin banyak berzikir, mengingat kebesaran dan karunia Allah Azza wa Jalla. Dengan cara itulah detik-detik waktu kita bisa bernilai, dan orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dan umurnya untuk hal-hal yang baik. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah dan diisinya umur itu dengan kebaikan. Sedangkan syarrun nas, manusia yang buruk itu adalah man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala tapi umurnya diisi dengan berbagai macam keburukan. Salah satu dari cara mengisi umur dengan hal yang baik itu adalah duduk di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu, orang-orang yang senantiasa didoakan kebaikan-kebaikan baginya oleh para malaikat. Mereka dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di atas langit sana. Mudah-mudahan fadilah-fadilah itu semuanya bisa kita raih, bisa kita dapat pada pagi hari ini. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam itu sebagai bukti bahwa kita benar-benar cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentu saja adalah agar kita bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumal Mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian kita yang terkait dengan akidah, yang menggunakan sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah atau syarahnya, Syarhu Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Syarhu Tsalatsatil Usul,
yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah mulai pada bagian yang pertama dari buku ini. Sekarang kita akan lanjutkan, tapi kita baru saja memulainya. Dikatakan oleh penulis buku, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'alluma arba'i masail." Dulu kita katakan bahwa ada 4 perkara yang harus senantiasa ada pada kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang beriman. Dia haruslah senantiasa belajar, haruslah senantiasa memiliki yang 4 hal ini. Kalau nggak salah dulu kita sudah mulai pada bagian yang pertama, tapi yang pertama itu pun masih belum tuntas ketika itu. Apa di antara yang 4 itu? Al-ula, yang pertama sekali yang harus kita punya adalah al-ilmu. Ini yang dulu sudah kita berikan sedikit penjelasannya. Al-ilmu, bahwa kita ini haruslah senantiasa berupaya untuk mendapatkan ilmu, untuk mengetahui berbagai hal dalam hidup kita ini. Apa yang harus kita ketahui dalam hidup kita ini? Yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita ini secara garis besar, yang pertama adalah ma'rifatullah. Kita harus mengenali Allah Azza wa Jalla. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan juga kita haruslah mengenali nabinya Allah itu yang diutus kepada kita. Kalau dikatakan nabi secara mufrad untuk kita, tentu saja adalah yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita mengenali Allah sebagai Rabb kita, dan harus kita mengenali Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk kita. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengetahui dinul Islam, agama Islam ini bil adillah, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amalu bihi, bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kita tidak hanya cukup dengan ilmu sekedar mengetahui saja. Tidak ada gunanya ilmu yang diketahui kalau seandainya tidak diikutkan dengan al-amalu bihi. Sedangkan yang ats-tsalitsah, yang ketiga, kalau kita sudah mengetahui berbagai perkara dan kita sudah amalkan juga dalam kehidupan keseharian kita, maka datang pula perkara yang keempat yang wajib juga untuk kita lakukan. Yang ketiga yang wajib juga yang kita lakukan, yaitu ad-da'watu ilaihi. Bagaimana kita mengajak orang lain untuk mengetahui dan melakukan hal yang sama. Dan ini artinya bahwa tidaklah cukup dalam hidup kita ini hanya memperdulikan diri kita sendiri. Kita tidak boleh menjadi soleh secara sendiri, tapi kita harus mengajak masyarakat untuk soleh juga. Tidak cukup hanya untuk baik pada diri kita sendiri, lalu kita mengabaikan orang lain, tidak peduli dengan kemungkaran-kemungkaran, tidak peduli dengan tak ada niat untuk mengingatkan orang lain akan hal-hal yang baik. Itu ternyata merupakan sesuatu yang salah. Maka yang ketiga yang menjadi kewajiban kita adalah ad-da'watu ilaihi, mengajak orang lain kepada kebaikan itu. Ar-rabi'ah, sedangkan yang keempat adalah
as-sabru 'alal adza. As-sabru 'alal adza, sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan dan cobaan hidup. Dan itu menggambarkan bahwa siapapun kita, maka dipastikan dalam hidupnya akan menghadapi berbagai macam cobaan. Bahkan ketika tadi dikatakan ad-da'watu ilaihi, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak itu sendiri, berdakwah itu sendiri akan memiliki tantangan-tantangannya yang harus dihadapi dengan as-sabru, yang harus dihadapi dengan kesabaran. Baik, ikhwati fillah, kita berikan sedikit penjelasan pada keempat poin ini. Dulu kita sudah bahas ma'rifatullah. Poin yang pertama dari kewajiban yang 4 ini adalah ma'rifatullah. Kita sudah berikan penjelasan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kata kunci yang harus ada dalam hal ini adalah bagaimana kita senantiasa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita menjadi tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenali itu. Jadi untuk apa gunanya kita mengenali Allah? Agar supaya kita bisa semakin taat, bisa semakin tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gunanya kita mengenali. Kalaulah kita paham dan kalaulah kita kenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadir dan juga qadir, maha berkuasa, maha berkehendak. Allah itu diantara nama dan sifatnya adalah maha kuasa, qadir ala kulli syai. Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau ini saja kita pahami, kita kenali Allah bahwa sesungguhnya Dia maha qadir, ini bisa merubah kehidupan kita, bisa merubah kehidupan kita. Apa contohnya? Allah itu mampu mematikan kita, bisa Dia mematikan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka Allah bisa mematikan kita di saat kita berbuat maksiat. Sekarang terniatlah oleh diri kita untuk melakukan satu dosa, kita langkahkan kaki kita menuju tempat dosa itu. Ingat, jangan-jangan Allah matikan saya pada saat saya berbuat dosa ini. Bisa tidak kira-kira Allah seperti itu? Bisa. Maka mengenali Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Kalau seandainya itu kita coba pahami, tidak usah semuanya, ambil 2 atau 3 saja, bahkan ambil 1 saja, Qadir. Kenalilah Allah itu melalui nama-namanya itu. Dia Basir, Dia Sami', Dia Alim, Dia Qawi, Maha Kuat, Maha Berkuasa. Sadarlah kita dengan mengenali Allah itu bahwa kita ini ternyata memang adalah lemah. Semua makhluk di hadapan Allah adalah lemah. Tidak ada satupun yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kuat itu adalah Allah. Tidak ada satupun yang alim di hadapan Allah, karena yang maha alim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'rifatullah ini dipentingkan, diperlukan dalam hidup kita agar kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa Razzaq, Dialah Allah yang memberikan kita rizki. Kita ini tidak bisa hidup tanpa rizki Allah. Dan kalau bicara rizki itu jangan terbayang nanti hanya dalam bentuk uang.
dalam bentuk materi. Tidak. Ini kita bernapas setiap hari ini rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikannya kita oksigen agar kita bernapas. Karena ketika orang sudah perlu bantuan oksigen, itu satu tabung oksigen itu mahal dan habis kadang dalam 1 jam. Seandainya 1 jam kehidupan kita perlu 100.000 oksigen, ada 24 jam sehari semalam, itu aja udah berapa? Sekarang Allah berikan itu secara cuma-cuma, secara gratis. Bangun kita subuh, diberikannya oksigen, segar lagi waktu subuh itu. Udara yang masih segar itu di waktu subuh. Ada orang ditanya, kenapa waktu subuh itu udara yang paling segar? Dia jawab, karena belum bercampur dengan napas orang-orang munafik. Karena orang munafik tidak bangun di waktu subuh. Kata Rasul kan dalam hadis, asqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling sulit dilakukan oleh orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Kenapa itu dulu pada masa Nabi yang paling sulit? Karena gelap, tidak nampak. Orang munafik kan biasa suka dibuat ini, nanti harus ada yang memuji. Berinfak dia harus hendaknya ada yang nge-like. Nanti sholat duha dia hendaknya ada juga orang yang memuji. Itu ciri-ciri orang munafik. Pas isya udah gelap, masa Nabi tidak ada PLN. Subuh apalagi. Jadi kalau sudah waktu isya, waktu subuh, mereka tidak datang lagi. Tidak ada dia datang. Kenapa? Tidak nampak lagi orangnya sama Nabi. Tapi asar, zuhur, ramai-ramai dia, karena masih kelihatan. Jadi waktu subuh yang benar-benar akan datang ke masjid waktu subuh adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat itu meninggalkan kasur itu. Nah, maka udara subuh masih segar. Tapi yang tadi itu bukan hadis itu. Kenapa udara subuh segar itu karena belum tercampuri nafas munafik, itu bukan hadis. Yang hadis yang afqalus salati alal munafiqin. Yang salat yang susah itu bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Nah, ketika kita dibangunkannya di waktu subuh, diberikannya kita pernapasan yang begitu segar, udara yang segar, tidakkah kita mau bersyukur kepada Allah? Maka bentuk syukur kita kepada Allah ketika kita datang untuk mengerjakan sholat subuh karena memang Allah yang memerintahkan. Kalau sempatlah Allah minta bayar ke kita, segarnya udara subuh itu diminta bayar oleh Allah ke kita, kacau hidup kita, sulit hidup kita. Sekarang enggak, hiduplah kalian dengan nyaman, hiduplah kalian dengan tenang, tapi kerjakan perintah saya. Kerjakan perintah itu bukan pula gratis itu, bukan pula gratis, bukan untuk kepentingan Allah. Artinya bukan kosong-kosong gitu aja kita mengerjakan subuh, karena untuk mendapatkan balasan, mendapatkan surga, mendapatkan perlindungan hidup. Dalam hadis kan seperti itu, man shallas subha, barang siapa yang mengerjakan salat subuh, fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang mengerjakan salat subuh itu, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jaga dia. Artinya kita beribadah itu sesungguhnya kebaikannya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak perlu sama ibadah kita ini. Buat apa sama Allah ibadah salat yang tahusuk tak hendak. Subuh-subuhnya kita Allah tak butuh. Tidak akan berkurang kemuliaan Allah kalau semua kita durhaka. Jadi kalau semua umat ini durhaka kepada Allah, tidak akan berkurang kemuliaannya, dan tidak akan bertambah pula kemuliaan Allah kalau semua kita taat.
Allah itu mulia, taat atau durhaka kita. Allah itu maha segala-galanya, taat kita atau durhaka kita. Maka semua kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya hanyalah untuk kebaikan kita. Kebaikan kita di dunia, kebaikan kita di akhirat. Kebaikan akhirat yang jauh lebih utama. Dan yang akan kita dapatkan dengan ibadah kita bukan hanya untuk kebaikan akhirat, Allah sudah berikan kebaikan-kebaikan kita di dunia. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Sekarang sehat kita langkahkan kaki kita ke masjid, pertanda kita syukur, Allah tambah sehat kita itu. Karena la in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur maka akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu ma'rifatullah ini menjadi penting, dan sasaran dari ma'rifatullah itu harus membuat kita menjadi taat kepada Allah dan menjadi tunduk kepada aturan Allah. Kenalilah dia, kenali melalui namanya, melalui sifatnya, melalui perbuatannya, melalui ayat-ayat Al-Quran. Kita harus mengenali Allah dengan berbagai cara itu agar kita tahu siapa Rabb kita yang menciptakan kita itu. Rabb kita yang Khalik itu apa namanya, sifat-sifatnya dan seperti apa kekuatannya, pahami melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, yang bagian dari ilmu yang terpenting juga adalah ma'rifatu nabi, mengenali nabinya. Siapa utusan Allah itu? Pernahkah kita mengenali dia secara sempurna? Dan dalam catatan sejarah tidak ada manusia yang sesempurna Nabi Muhammad SAW sejarahnya. Jadi Nabi kita itu Rasulullah SAW memang lebih dari dalam segala hal. Dia manusia terbaik, manusia terbaik sedunia ini, Rasulullah SAW. Dan catatan sejarah yang paling lengkap hanya dia. Dari semua nabi yang ada, yang paling lengkap adalah Rasulullah SAW. Bahkan sejarah kehidupan Nabi itu sudah dimulai ceritanya sebelum Nabi lahir. Belum lahir Nabi, tapi sejarah hidupnya sudah diceritakan. Apa contohnya? Kenapa Allah bercerita tentang ashabul fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Pasukan bergajah. Ketika itu Nabi sudah lahir belum? Belum Nabi lahir, tapi ceritanya sudah sampai nanti pada akhirnya dia lahir, sampai dia tumbuh berkembang, sampai dewasa, sampai menjadi Nabi, sampai dia kemudian menyempurnakan risalah ini. Maka kenali Nabi kita. Apa tujuan mengenali Nabi kita itu? Mengenali Rasulullah SAW yang harus berujung kepada ketundukan kita kepada syariat yang dia bawa. Jadi kalau tadi mengenali Allah harus berujung kepada ketaatan yang sempurna kita kepada Allah, sedangkan mengenali Nabi kita harus berujung kepada bagaimana kita harus senantiasa dengan mengenali syariat itu membuat kita semakin tunduk kepada syariat yang dia bawa, sampai pada akhirnya kita yakin bahwa tidak ada satupun syariat yang untuk kita taati kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara mengenali Nabi? Sama seperti yang tadi itu, ada informasi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, ada nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sifat-sifat Rasul, ada banyak sifat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang diajarkan
Rasul memiliki 4 sifat. Itu yang biasa diajarkan. Tapi sifat Nabi bukan hanya 4 itu saja. Yang 4 itu semua menjadi sifat Nabi, betul? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi ada kelompok-kelompok yang membatasi hanya 4 ini. Nabi sesungguhnya lebih sempurna dari yang 4 ini. Ada banyak sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quranul Karim pun Allah menceritakan. Kalau seandainya kita baca di akhir surat At-Taubah, nampak oleh kita siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu begitu dia bersemangat agar manusia itu mendapatkan kebaikan, diberikan hidayah oleh Allah. Begitu Rasul itu merasa tersakiti kalau seandainya ada di antara umatnya yang juga disakiti. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada kata rauf, ada kata rahim. Tapi raufur rahim yang ada di situ untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah juga raufur rahim kan? Tapi raufur rahim untuk Allah tidak sama nanti dengan raufur rahim untuk Rasul. Karena Allah adalah Khalik, Rasul adalah makhluk. Rauf, bagaimana beliau itu begitu bersimpati, berempati, rahim, maha penyayang, sangat menyayangi. Yang paling diinginkan oleh Rasul itu adalah agar umatnya tidak masuk neraka. Itu yang paling diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak ada umatnya yang masuk neraka. Nabi selalu mendoakan agar umatnya mendapatkan kebaikan. Apa contohnya? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kehidupan umatku di waktu subuh, di waktu pagi. Jadi kita melangkah waktu subuh itu langkah keberkahan itu. Karena Nabi yang mendoakan. Dan doa-doa Nabi yang lain betapa banyak untuk umatnya. Bahkan di antara doa yang sangat diperlukan oleh kita adalah keinginan Nabi agar nanti bisa memberikan syafaat di yaumul mahsyar. Jadi diberikan kesempatan untuk berdoa lalu dikabulkan. Yang diminta Nabi apa? Beri kesempatan saya nanti berikan syafaat kepada umatku di yaumul mahsyar. Tapi ada doa, ada permintaan Nabi yang tidak diterima oleh Allah agar tidak terjadi perpecahan di tengah umat. Tidak. Maka perpecahan yang terjadi itu ternyata memang adalah sesuatu yang sudah dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perlu kita kenali siapa dia. Dialah Rasul yang membawa risalah. Dialah Rasul yang tak pernah berbohong sekalipun dalam hidupnya. Dialah Rasul yang dijaga oleh Allah dari berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan yang dulu oleh orang-orang jahiliyah itu jadi biasa. Tapi Nabi terpelihara, dijaga dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah al-amin, beliaulah as-sadiqul amin, yang jujur dan amanah. Maka tidak ada satupun risalah yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Semua syariat ini itu sudah sempurna datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dengan amanahnya, beliau dengan kejujurannya, tak satu pun yang belum disampaikan oleh dia. Nah, inilah alasan bahwa dalam syariat ini tidak boleh kita tambah-tambah lagi, tidak boleh kita buat-buat lagi syariat. Karena kalau kita buat lagi syariat yang baru, seolah-olah kita menganggap bahwa Rasul belum sempurna dalam menyampaikan syariat.
Lalu kita katakan, oh ini baik, inilah yang dianjurkan. Padahal Nabi tidak menyuruh. Padahal Nabi tidak mengatakan seperti itu. Kalau kita buat juga, berarti seolah-olah kita menganggap bahwa syariat ini belum sempurna disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, poin yang kedua ini sangat penting, bahkan tak kalah pentingnya dengan yang pertama, menyempurnakan yang pertama. Kita kenali Allah sebagai Rabb kita, dan kita kenali Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Bagaimana kira-kira Rasul bersama istrinya? Ada panduan. Bagaimana kira-kira Rasul dengan anak-anaknya? Bagaimana kira-kira Rasul ketika beliau menjadi seorang pemimpin? Jadi ketika dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh dalam kepribadian Nabi itu ada uswah. Dalam kepribadian Nabi itu ada uswah, ada contoh tauladan. Ini memang yang paling pantas dijadikan teladan oleh semua orang adalah Nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi itu sudah memerankan berbagai macam peranan kehidupan yang pantas dicontoh. Siapa kita? Pemuda umpamanya. Nabi pernah jadi seorang pemuda. Sebagai ayah kita, Nabi adalah seorang ayah. Sebagai pengusaha, bisnismen kita, Nabi juga sebagai pengusaha. Sebagai pemimpin, Nabi juga pemimpin. Jadi siapa yang mau dicontoh lagi selain dia? Maka sempurnalah makna ayat tadi itu, karena memang kesempurnaan itu ada pada diri Nabi. Nah, itulah sebabnya Allah menyuruh agar dia dijadikan tauladan. Nah, kalau itu kita kenal, sudah menjadi ilmu bagi kita. Nah, maka dikatakan tadi ilmu mengenali Nabi itu harus berujung pada ketaatan kita kepada syariat yang beliau bawa. Harus berujung kepada itu. Tidak ada artinya mengetahui kalau seandainya tidak berujung kepada langkah berikutnya, yaitu bagaimana kita semakin tunduk kepada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada syariat yang lain yang pantas untuk diikuti selain yang diajarkan oleh Rasul. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencoba untuk mencari syariat lain selain daripada Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falay yuqbala minhu, maka takkan pernah bisa diterima di sisi Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Ini tidak boleh kita ragukan ini. Tidak boleh kita ragukan. Kalau ragu kita, ini bermasalah iman kita. Karena semakin banyak hari ini slogan-slogan orang-orang yang mendengungkan hal-hal yang bisa saja di situ menyimpang. Ditawarkan kita untuk mengikuti sebuah konsep di mana bukan lagi konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semua sudah sempurna. Kalau seandainya kita coba umpamanya ambil dari satu sisi toleransi, bagaimana Islam mengajarkan toleransi. Nabi lah yang paling sempurna mengajarkan kita bagaimana cara menghargai orang lain. Sekarang toleransi ingin diambil dari barat, toleransi ingin diambil dari konsep kafir, padahal Islam sempurna mengajarkan tasamuh, toleransi. Tidak ada yang lebih sempurna dari makna toleransi yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana menghargai orang lain yang tidak seagama, sempurna dalam agama. Nabi duduk-duduk ketika itu, ada jenazah yang lewat, berdirilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa berdiri? Kan itu orang Yahudi.
Kan jenazahnya jenazah Yahudi, kok berdiri juga? Berarti berdiri menghormati kan? Padahal dia Yahudi. Apa kata Rasul? Bukankah dia manusia? Yang dipandang bukan agamanya, tapi yang dipandang adalah dia sebagai seorang manusia. Ini konsep toleransi yang luar biasa. Sekarang yang ngomong toleransi orang Israel, coba. Yang kerjanya membunuh orang Palestina lalu ngomong toleransi. Yang ngomong hak azazi orang Amerika yang kerjanya menjajah orang. Mana mungkin dapat hak azazi dari situ? Islam sempurna mengatur hukukul insan. Kata Rasul, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti non muslim yang hidup di bawah pemerintahan dunia Islam sama dengan menyakiti saya. Ini luar biasa ini kata-kata ini. Siapa yang menyakitinya sama dengan menyakiti. Sekarang kata Islam inilah yang ingin diobok-obok oleh banyak orang. Ingin dijauhkan kita dari Islam. Bahkan ingin kalau bisa Islam itu tinggalkan. Lupa dia kalau dia adalah ciptaan Allah yang menurunkan Islam itu. Maka tidak akan pernah ada kehidupan yang baik kalau seandainya tidak dengan aturan Allah. Kenapa? Karena alam ini ciptaan Allah. Kehidupan ini Allah yang memberikan. Lalu kita berikan kehidupan yang diberikan oleh Allah itu, kita berikan aturannya kepada selain aturan Allah. Mustahil. Kalau ingin baik dalam hidup ini, maka pakai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau baik negara ini, pakai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah kebaikan yang sesungguhnya didapat oleh satu negara manapun kalau dia jauh dari aturan Allah. Karena jelas mana yang halal, mana yang haram, mana hak fakir miskin, mana hak orang kaya, jelas semuanya. Dan aturan itulah yang membuat kita menjadi baik. Dulu ketika Rasul itu belum diangkat menjadi nabi, di antara yang terpelihara nabi itu adalah dari memakan makanan yang disembelih atas selain nama Allah. Nabi tak pernah makan sekali. Ada di antara yang lain yang juga mirip seperti itu, dia tidak memakan yang lain. Tapi intinya adalah ketika dia mengatakan begini, kenapa begitu tidak boleh kita menyembelih hewan selain atas nama Allah? Dikatakannya seperti ini, hewan itu yang menghidupkannya siapa? Allah. Yang memberi nyawa adalah Allah. Ketika hewan itu makan rumput, rumput itu yang menumbuhkan siapa? Allah. Ketika nanti hewan itu minum air turun dari langit, yang menurunkannya siapa? Allah. Nyawa yang memberikan Allah, rumput yang dimakannya Allah yang menumbuhkan, air yang diminumnya Allah yang menurunkan. Lalu pantaskah dia disembelih atas selain nama Allah? Ini logika yang luar biasa. Maka haram hukumnya menyembelih hewan selain atas nama Allah untuk dimakan. Tidak boleh dimakan, jangan makan, itu sembelihan yang haram. Nabi dengan syariatnya mengajarkan itu. Kenapa kalau kita minum obat, Rasul menganjurkan agar kita baca dulu bismillah. Itu menggambarkan bahwa yang menyembuhkan bukanlah obat. Kalau kita makan, baca bismillah. Yang mengenyangkan Allah. Obat bisa kita beli, tapi kesembuhan tidak bisa kita beli. Kalaulah kesembuhan bisa dibeli, tidak ada orang kaya yang sakit.
karena dia punya duit. Orang kaya hanya bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Sehat tidak bisa dibeli, sehat Allah yang memberikan. Nah, ikhwati fillah, seperti itulah harus berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita kenali Allah, kita kenali Nabi kita, yang berujung pada ketaatan dan ketundukan. Yakin kita dengan syariat yang dia bawa bahwa sudah sempurna, sehingga kita semakin tunduk dan taat kepada syariat yang beliau ajarkan. Kemudian pada poin yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kan kalau seandainya kita sering mendengarkan bahwa Islam itu agama dalil, itu betul itu. Islam itu bukan agama akal-akalan. Islam itu bukan agama perasaan. Ini rasanya baik, ini tidak apa-apa nih, tidak bisa. Baik buruk bukan ditentukan oleh akal, baik buruk ditentukan oleh dalil, karena itu hukum syar'i. Kalaulah baik buruk itu ditentukan oleh akal, ini puasa tidak boleh makan nih, tidak baik menurut akal kita nih. Apa kata dokter? Kalian harus minum sehari minimal 2 liter katanya. Nah, sekarang kita harus puasa, maka akal kita akan mengatakan konsep puasa tidak baik. Kenapa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi ternyata dia baik karena dalil. Islam agama dalil. Jadi kalau ada hukum, tanya dalil. Karena hukum dan dalil itu dua hal yang harus sejalan. Ini sunnah, ini dalilnya. Kenapa kita sholat duha? Karena ada dalil. Sekarang boleh tidak kita buat sholat sunat tersendiri? Tidak ada dalilnya. Umpamanya kita mau ke kantor, kita buatlah sholat sunat ke kantor. Niatnya nanti sholat sunat ke kantor. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Nabi tidak mengajarkan. Sekarang kalau kita masuk masjid, ada tahiyatul masjid, tahiyat masjid. Kenapa kita lakukan itu? Karena ada dalil. Sekarang ada rapat di aula, rapat di aula, masuk kita di aula itu, tahiyat kita, tahiyat aula, boleh? Tapi sholat itu baik enggak? Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Nah, kita bawa kepada yang lebih real. Ada tidak istilah kalau umpamanya sholat hari raya di lapangan, datang kita ke lapangan, tahiyat lapangan, ada? Sholat itu baik tidak? Baik. Tapi boleh tidak dilakukan? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Dulu pada masa Nabi sholat hari raya lapangan semua. Jadi tahiyatul masjidnya boleh karena dalil. Tahiyat lapangannya tidak ada, karena tidak ada dalil. Nah, maka ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama Allah bil adillah, dengan dalil-dalilnya, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar gerak-gerik kita dalam beribadah menjadi satu hal yang bernilai pahala. Bukankah kita mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan pahala? Bagaimana mungkin pahala bisa kita dapat kalau seandainya kita lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dia suruh? Disinilah pentingnya kita memahami semua hukum, semua yang ada pada syariat, sesuaikan bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dalil itu nanti ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Tapi sumber yang utamanya ada dua, Al-Quran dan sunnah. Ijma pun
akan mengarah kepada Al-Quran dan Sunnah. Qiyas pun harus didukung oleh dalil-dalil umum yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Istihsan, maslahah mursalah, saduz zari'ah, qaulus sahabah, istishab, itu semua dalil-dalil harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya tidak mengacu kepada dua hal itu, tidak ada terima. Apalagi kalau jelas-jelas bertentangan. Jadi bahasa-bahasa maslahat, oh ini kan baik, ini kan baik, seandainya ungkapan ini baik itu bertentangan dengan Al-Quran, maka pasti tertolak, pasti tidak bisa diterima, karena sumber utamanya yang sudah dilanggar, Al-Quran dan Sunnah. Jika sejalan dia, maka bisa, karena Al-Quran itu jumlah ayatnya terbatas, hadis Nabi jumlahnya juga terbatas, maka tidak semua masalah ada pada Al-Quran, tapi semua hukum ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak semua masalah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ada masalah baru yang terjadi di zaman kita, tidak ada dalam Quran kan, tapi hukumnya bisa ditemukan dari makna-makna umum yang ada pada ayat. Oleh karena itulah dugaan-dugaan kemaslahatan kalau seandainya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka tidak bisa diterima. Dulu pernah kita contohkan, ada orang komunitas muslim liberal di Amerika ingin minta pindahkan sholat Jumat ke hari Ahad. Masih ingat tidak contoh itu? Atau di sini saya sampaikan di mana gitu. Jadi ada satu komunitas muslim, dia minta pindahkan salat Jumat itu ke hari Ahad. Kenapa demikian? Orang Amerika sibuk-sibuk, jadi tidak bisa hadir Jumat di hari Jumat. Kalau hari Ahad kan hari libur, hari orang di mana bisa banyak menghadiri Jumat. Minta pindahkan mereka, mungkin lebih baik Jumat dikerjakan di hari Ahad. Ini tertolak 1000%. Tidak 100%, 1000%. Kenapa demikian? Melanggar sesuatu yang qat'i yang ada dalam agama. Dalam Quran kan ada surat Jumat kan? Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Mau diganti min yaumil ahad. Apabila dikumandangkan azan di hari Ahad. Mau diganti ayat itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyimpang nanti kalau itu diterima. Jadi dugaan maslahat tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh dugaan maslahat yang sejalan? Nah ini kan tadi yang tidak sejalan tuh. Ini masalah-masalah baru yang perlu untuk dijawab. Umpamanya cloning. Tahu cloning? Cloning itu memingsankan hewan sebelum disembelih. Jadi ada alat ditimpakan di ubun-ubunnya, dengan alat itu dia pingsan. Saat pingsan itu dia disembelih. Ini biasanya dipakai cara menyembelih ini untuk hewan-hewan yang besar, kayak sapi Australia, sapi Bali. Itu di rumah potong itu sekian puluh ekor yang harus disembelih sebelum subuh, sudah harus masuk ke pasar-pasar di Pekanbaru. Kalaulah satu ekor disembelih dengan cara menyembelih hewan korban di hari raya itu, satu ekor berapa jam, berapa menit kita memerlukan waktu. Itu sapinya tidak besar-besar kali itu. Kecil-kecil sapinya itu, sekampung yang mengelilingi menarik-narik tali. Kalau cara itu yang dipakai nanti untuk yang hewan besar tadi, tidak selesai, udah siang hari belum selesai disembelih, maka muncul ide stunning, maksudnya bukan cloning, stunning. Tadi saya sebut cloning ya, bukan cloning, stunning. Maka dengan cara stunning itu bisa mempercepat sembelihan,
Nah, ada enggak maslahatnya di situ? Bisa enggak diterima? Ini salah satu dari bentuk kemaslahatan yang diterima oleh para ulama karena memang tidak bertentangan. Tapi diberikan syarat, jangan sampai pingsannya itu yang membuat dia mati. Dia fungsinya benar-benar sekedar memingsankan. Ditimpakan di kepalanya, pingsan dia. Kalau beberapa menit dia tidak ada sembelih, dia akan berdiri lagi. Tapi kalau pingsan itu yang mematikan ya, maka dia jadi bangkai. Itu tidak dibolehkan. Maka alat itu bisa diukur, ada ukuran kekuatannya, sekedar membuat dia menjadi pingsan. Nah, jadi kita kenali syariat Allah, kita kenali dinul Islam dengan dalil-dalil yang ada. Kalaupun tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, setidaknya harus sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini poin pertama, al-ula, mengetahui. Datanglah poin yang kedua, bagaimana apa yang kita ketahui itu al-amalu bihi. Ini sekira tidak memerlukan penjabaran yang panjang. Al-amalu bihi, bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah dipahami. Ketika kita mengetahui bahwa ini hukumnya adalah wajib, berarti kewajiban kita untuk mengerjakan. Ini hukumnya adalah sunnah, berarti dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya. Jangan sampai kita terjebak pada kesalahan-kesalahan dalam berpikir soal sunnah ini. Maksudnya begini, ada orang meninggalkan satu amalan hanya karena hukumnya sunnah. Ini salah. Kamu kenapa tidak sholat rawatib? Karena hukumnya sunnah. Ini salah. Kamu kenapa tidak berjamaah? Kan tidak wajib. Jangan. Karena ibadah-ibadah sunnah itu semuanya adalah untuk menyempurnakan kekurangan pada yang wajib. Banyak kekurangan dalam hal yang wajib yang kita kerjakan. Mungkin terburu-buru, mungkin asal-asalan. Kalau ditanya lah umpamanya, berapa kali kita sholat yang benar-benar khusyuk? Ada enggak kira-kira? Benar-benar dari awal sampai akhir khusyuk, enggak ingat utang, enggak ingat kerja, enggak ingat pasar. Ada. Berarti yang wajib kurang terus kan? Menutupi kekurangan yang wajib tadi itu yang sunnah. Ada rawatibnya, ada duhanya, ada tahajudnya, ada israqnya, macam-macam. Oleh karena itulah ibadah-ibadah wajib kita rata-rata ada sunnahnya, bahkan lebih banyak sunnahnya daripada yang wajibnya. Puasa itu yang wajib cuma Ramadan aja, sisanya sunnah. Hari Arafah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, 10 Muharram, sisanya sunat semua. Yang wajib hanya Ramadan. Sholat yang wajib cuma 5, sisanya sunat semua. Mana yang lebih banyak, yang wajib apa yang sunat? Ini juga bentuk sayangnya Allah nih. Karena wajib kan tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunat kan boleh ditinggalkan. Karena boleh ditinggalkan itulah banyak orang yang meninggalkan. Nah, tetapi itu cara berpikirnya salah. Meninggalkan amalan karena hukumnya sunat, karena tidak wajib, itu salah. Justru dianjurkan untuk memperbanyak yang sunat, karena dia akan menutupi kekurangan pada yang wajib. Nanti dihisab sholat yang pertama yang wajib. Selesai dihisab yang wajib, Allah bertanya kepada malaikat, hal lahu min tatawwu', apakah si fulan itu punya amalan-amalan sunat? Ini Allah bertanya, ini bukan karena Allah tidak tahu, karena tak ada yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan kalau secara letter-lek kita coba pahami, masa Allah nanya
Apakah dia punya salat sunat? Jadi sekali lagi, bukan karena Allah tidak tahu, tapi Rasul ingin mengajarkan kepada kita betapa tingginya posisi amalan-amalan yang sunat itu. Sama dengan ketika Allah ciptakan malaikat yang mengatur hujan, mengatur rezeki. Apa Allah tidak bisa ngatur? Bisa Allah ngatur kan? Kok diciptakan juga? Nah, maka hal-hal yang seperti itu dalam agama tidak perlu untuk dipertanyakan. Bahkan kalau dipertanyakan juga jangan-jangan membuat kita menjadi ragu. Masa Allah nanya malaikat? Seolah-olah Allah tidak tahu. Jadi bukan karena Allah tidak tahu. Nah, karena itu semua bentuk pengetahuan kita terhadap syariat maka harus diikutkan dengan al-amalu bihi, diamalkan. Tidak cukup sekedar pengetahuan. Percuma kita punya pengetahuan kalau seandainya kita tidak buahkan menjadi amal, kalau tidak dituangkan dalam bentuk amal. Pada poin yang ketiganya, ad-da'watu ilaihi, kita juga diajak untuk berdakwah. Maka berdakwah itu tidak perlu menunggu hafal Sahih Bukhari. Kapan kita mau menjadi pendakwah kalau menunggu hafal Sahih Bukhari? Tidak ada satupun kita yang pantas berdakwah kalau seandainya itu syaratnya. Maka syarat berdakwah itu menyampaikan apa yang kita pahami. Satu yang kita pahami, satu yang kita sampaikan. Seandainya ada seorang ayah tahu dia bahwa sunnah makan itu ada pakai tangan kanan, nampak dia anaknya minum pakai tangan kiri, dia bilang kepada anaknya, "Hei anakku, makan itu pakai tangan kanan." Dia sudah berdakwah. Dan tidak mesti yang dimaksud dakwah itu harus naik mimbar. Kalau harus naik mimbar, hari Jumat aja orang berdakwah, itu pun 15 menit. Sekarang karena corona harus pula 10 menit. Apa yang mau didapat khutbah 10 menit? Jadi dakwah, mengajak, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Apa yang kita pahami dari satu kebaikan lalu kita sampaikan. Bahkan meskipun kita tidak berkata-kata, tidak menyampaikan, tapi dengan tindakan kita itu bisa disebut sebagai dakwah. Maka dakwah itu ada dakwah bil lisan, ada menyampaikan secara ungkapan, tapi ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Ketika semua orang berada dalam kemaksiatan, kita jaga diri kita untuk tetap berada pada ketaatan. Itu sebenarnya adalah sedang berdakwah. Sedang ngopi-ngopi kita di kedai kopi, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, dengar azan. Kita pergi. Sesungguhnya kita sedang mendakwahkan kepada orang-orang agar kalau dengar azan kita harus sholat. Jadi ad-da'watu ilaih perlu dipahami secara luas. Jadi bisa dengan lisan, bisa dengan hal, dengan perbuatan kita. Bahkan sekarang dikembangkan juga dalam ada dakwah bil qalam, ada dakwah dengan tulisan. Tulisan kan orang menulis kebaikan-kebaikan dibaca oleh orang lain, jadi pahala bagi dia. Walaupun hanya satu paragraf, sepotong-sepotong, ditulisnya di Facebooknya, sesungguhnya kejujuran itu penting, jujurlah Anda. Sebutkan satu ayat, satu hadis, jangan berbohong, sebutkan ayat, dibaca oleh orang. Atau ditulis kisah-kisah yang terjadi, yang disebabkan oleh sesuatu. Ternyata kalau berbuat begini, ini akibatnya. Ada kisah-kisahnya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Itu sesungguhnya adalah dakwah. Makanya lisan kita, tangan kita saat menulis, upayakan untuk tetap pada kebaikan.
agar dia menjadi pahala. Tapi kalau yang ditulis itu adalah keburukan, jadi dosa. Jadi dosa dia. Kan media sekarang kan macam-macam kan. Kita bisa mendapatkan yang baik, kita bisa mendapatkan yang buruk. Kita tidak ingin mendapatkan yang buruk, tapi muncul juga keburukan tuh. Terbaca juga oleh kita. Ingat, yang kita tulis, yang kita ucapkan, semua akan dipertanggungjawabkan. Maka kalau ingin menulis di Facebook, di mana-mana, di WA, tulislah, tapi harus yang baik, agar menjadi pahala. Kalau ditulis yang buruk, maka dia akan menjadi dosa. Nah, ikhwati fillah, ad-da'watu ilaih. Dan seperti yang kita katakan tadi, as-sabru 'alal adza, ini pada poin yang keempat, yakinlah bahwa kita akan senantiasa menghadapi tantangan-tantangan dalam berdakwah, tantangan-tantangan dalam beramal, tantangan-tantangan dalam istiqamah, tetapi perlu sabar. Bahkan Rasul mengatakan istiqamah di akhir zaman nanti itu kal qabidi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Itu gambaran Nabi istiqamah di akhir zaman. Tantangannya luar biasa. Ketika kita bertahan dengan sebuah sunnah, atau ketika kita mengatakan semacam kita mengarahkan bahwa yang benar dalam agama adalah ini, muncul nanti buli-bulian macam-macam itu, bahasa-bahasa yang memundurkan semangat kita. Dianggap pemegang kunci surga lah, dianggap klaim kebenaran lah, dianggap hanya dia aja yang benar. Padahal kita tidak pernah menganggap kita aja yang benar. Kalau perlu semua kita berada pada kebenaran. Tapi menyampaikan hal-hal yang salah, kalau kita tahu itu salah, itu wajib hukumnya. Maka diperlukan kita siap untuk menerima kebenaran-kebenaran seperti itu, atau menerima masukan-masukan. Jangan-jangan ternyata memang yang dikatakan itu adalah dia salah. Itu bukan karena mengklaim orang itu masuk neraka. Tidak ada hak kita mengklaim orang masuk neraka. Surga neraka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pelaku-pelaku dosa itu dimaafkan semuanya oleh Allah, masuk surga dia. Bisakah? Bisa. Kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu, menasehati bukanlah berarti mengklaim kebenaran, bukanlah berarti mengaku-ngaku sebagai pemegang kunci surga. Karena itu sering kali ungkapan-ungkapan itu muncul. Dikatakan, oh ini salah, ini bid'ah, ini dah mulai muncul klaim-klaim bid'ah, sehingga dia yang punya surga. Jangan lakukan. Jangan anggap seperti itu. Menyampaikan itu kewajiban, itu dakwah ilaih. Sabar dalam hal itu diperlukan, karena pasti akan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Baik ikhwati fillah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. 4 hal itu berarti menjadi penting dalam kehidupan kita. Kita harus berilmu, kita juga harus beramal, dan kita harus mendakwakannya, dan juga harus sabar di dalam menjalankan apa yang dianjurkan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan dapat dipahami bersama. Sekiranya ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan.
Iya, baik, terima kasih. Ini memang sering kita hadapi ya. Kan dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, tetapi ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengatakan ini tidak apa-apa. Seandainya kita coba larang, hebat mana kamu dengan ulama itu? Seharusnya jangan hebat kamu, karena kita ini tidak bisa diukur dengan ulama itu kan. Yang harus diukur itu adalah orang yang sezaman dengan dia yang mengatakan tidak boleh. Kan itu umpamanya pada masa tabi'in itu ada muncul satu kebiasaan di wilayah Syam, itu mentalkinkan orang yang sudah dikubur. Itu ada kebiasaan ulama Syam pada akhir masa tabi'in, mentalkinkan, selesai dia dikubur lalu ditalkinkan, diajar. Itu yang dipakai oleh sebagian orang. Jangan tanyakan hebat mana kamu sama tabi'in, enggak. Ya harus diukur hebat mana ulama pada masa dia yang mengharamkan. Kan hanya segelintir yang membolehkan. Kenapa harus itu yang dipakai? Maka itu artinya kita beramal ini bukan karena ulama ada yang mengatakan seperti itu, tapi kita beramal ini karena ulama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Disinilah kita tidak boleh fanatik kepada satu mazhab. Tidak boleh, karena ulama mazhab sendiri melarang kita untuk fanatik kepada dia. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Ahmad, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Thawri wala Laits. Jangan kalian taklid kepada saya, jangan taklid kepada Malik, jangan taklid kepada Thawri, jangan taklid kepada siapapun. Seandainya pendapat saya ini salah, buang pendapat saya itu, tinggalkan. Kan itu kata para ulama. Nah sekarang kita ikuti pendapat dia yang ternyata pendapat itu tak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka orang itu sendiri kalau dia masih hidup, dia akan rubah itu kalau dia sudah mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah maka beragama ini bukan beragama atas nama mazhab, tidak boleh, tapi beragama atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Maka Quran dan Sunnah harus menjadi dalil atas semua mazhab, menjadi hujah bagi semua mazhab. Seandainya ada di antara mazhab yang ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka yang diikuti bukan mazhabnya, tapi Al-Quran dan Sunnahnya. Maka pertanyaan hebat mana kamu dengan salah itu tidak pada tempatnya. Karena pada masa itu ada banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah lainnya yang mengharamkan hal yang serupa. Kenapa tidak dibandingkan mereka seperti itu? Nah, sekira seperti itu. Jadi lagi-lagi kembalikanlah kepada al-adillah, dalil-dalil yang ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya punya satu pertanyaan. Siapa yang bisa menyampaikan kembali apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Kasih hadiah. Silahkan. Yang apa sesungguhnya dimaksud dengan ma'rifatullah? Seperti apa pemahaman ma'rifatullah yang diinginkan? Apa konsekuensinya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya bawa pulang lagi hadiahnya. Silakan.
Apa konsekuensi dari ma'rifatullah itu yang diinginkan? Terus, iya, terus enggak apa-apa. Dan mengamalkannya. Ini kan karena ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul nabihi, ada ma'rifatul dinil Islam, tentu ada poin-poin penting. Kalau nanti fokus pada mengamalkan, berarti ma'rifatul dinil dinil Islam. Bisa disempurnakan lagi. Baik, tidak apa-apa lah, kurang-kurang sedikit kan. dia harus ada poin-poinnya kan. Ma'rifatullah, mengenali Allah, berarti mengenali yang tujuannya adalah dengan kenal Allah itu membuat kita semakin tunduk dan takut kepada Allah. Allah dikenali melalui namanya, bisa dikenali melalui sifatnya, bisa dikenali melalui informasi yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sehingga dengan kenal kepada Allah benar-benar membuat kita semakin tunduk kepada Allah dan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ada buku, alhamdulillah ini buku dicetak bulan Agustus kemarin. Ini bercerita tentang salah satu teori dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Ini namanya teori ma'alatul af'al. Ma'alatul af'al itu memprediksi apa yang akan diakibatkan oleh satu perbuatan, sehingga perbuatan itu dilarang karena mengakibatkan yang buruk, atau dibolehkan karena memberikan kemaslahatan. Salah satunya ada pada stunning tadi itu. Contoh yang bisa diangkat. Cuma buku ini cuma memuat kira-kira 10 masalah seperti pemilu dalam sistem demokrasi, apa hukumnya, Bank ASI, apakah akan menyebabkan terjadinya persusuan enggak, saudara sesusuan enggak, Bank ASI. Ada jual beli tanah secara paksa untuk kemaslahatan negara buat jalan tol, ada tanah masyarakat yang kena, harus beli jual secara paksa, apa hukumnya? Ada bom bunuh diri atau bom syahid, apakah bomnya menjadi ibadah atau justru dianggap sebagai bunuh diri? Ini diantara isi buku ini. Alhamdulillah, silakan. Ini ada 2 buku kemarin yang terakhir, alhamdulillah dimudahkan Allah terbit buku saya. Satu tentang usul fikih, di kajian kampus dia. Kalau ini hubungannya dengan kehidupan kita keseharian. Baik, kalau seandainya tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga majelis menjadi ibadah bagi kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah,
dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.